Yes. Bapak Ibu yang ingin snack atau kopi atau teh ada tersedia di belakang juga. Tes, tes. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kegiatan akan segera kita mulai. Kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT. Yang kami hormati, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit 1 Indak, Bapak AKP Ali Hairudin dan Kasiditwas PPNS Polda Sulsel, Bapak AKP Ibrahim. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Narkotika dan Barang Larangan, Bapak Andi Odang. Yang kami hormati, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Tipe Madya Pabean B Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Fungsional Ibu Kasmawati. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bapak Dr. Eko Nugroho, Esket MADM Kes. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kefarmasian, Ibu Bedo Sari Anton SSI APT. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Narkotika, Ibu Herawati SHMH. Serta yang kami hormati para Ketua Tim Kerja di lingkungan Balai Besar POM di Makassar, serta rekan-rekan media yang hadir pada siaran pers hari ini.
Selamat datang di kegiatan press release hasil pengawasan Balai Besar POM di Makassar. Acara press release hari ini akan diawali dengan penjelasan Kepala Balai Besar POM di Makassar, Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT, mengenai temuan hasil operasi penindakan Balai Besar POM di Makassar. Lalu dilanjutkan dengan statement dari para stakeholders Balai Besar POM di Makassar terkait hasil operasi ini, dan berikutnya adalah sesi tanya jawab mengenai operasi ini dan akan ditutup dengan peninjauan display hasil operasi dan foto bersama. Untuk kegiatan pertama, penjelasan temuan hasil operasi penindakan. Kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar, Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uko selaku pemandu acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di Reskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit 1 Indak, Bapak AKP Ali Hairudin, dan Kasih Ditwas PPNS Polda Sulsel, Pak AKP Ibrahim. Terima kasih Pak. Kemudian dari Kejaksaan nanti akan bergabung juga, dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan akan nanti hadir, diwakili Ibu Herawati selaku Kasih Narkotika. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Sulawesi Selatan, Sulawesi bagian selatan. Dalam ini diwakili oleh Kasih Narkotika dan Penerangan Pak Andi Odang. Terima kasih Pak. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Makassar, dalam ini diwakili oleh Ibu Kusmawati. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam ini diwakili oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan Bapak Dr. Eko Nugroho, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap diwakili oleh Ibu Bedo Sari Anton SSI Apoteker. Dan tentunya tak lupa yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan press release pada siang hari ini. Pertama-tama dan paling utama tentu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan, diringankan langkah dan hati kita sehingga dapat hadir dalam kegiatan salah satu bentuk komunikasi risiko ya, publikasi terkait dengan kegiatan penindakan dari tim penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar POM di Makassar. Tentunya ini juga menindaklanjuti arahan dari pimpinan Kepala Badan POM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrar, MBiomed, MD, PhD, bahwa Badan POM harus senantiasa hadir, memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko pada kesehatan. Nah, komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui kegiatan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari mitra kerja stakeholder, baik kepolisian, kejaksaan, bea cukai, dinas kesehatan, masyarakat, dan rekan-rekan media atas dukungannya selama ini dalam pemberantasan obat dan makanan ilegal. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari komunikasi risiko dan publikasi dari bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar, serta salah satu upaya untuk memberikan efek gentar bagi pelaku pelanggaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi pada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir dan tentunya untuk mempublikasikan kegiatan ini. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tanggal 16 Oktober 2025, penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar POM di Makassar bersama dengan Korwas PPNS di Reskrim Sus Polda Sulawesi Selatan ini melakukan kegiatan operasi penindakan sekitar pukul 20 WITA atau sekitar 8 malam ya. Kenapa dilakukan pada malam hari? Karena ini juga merespon adanya informasi di mana kalau tidak segera kita tindak, barang ini dengan cepat berpindah tempat ya, dalam hitungan jam ini bisa berpindah. Makanya begitu kita mendapatkan informasi, kita segera melakukan operasi penindakan terhadap salah satu toko milik saudara P di Kabupaten Sidrap. Dan tindak ini juga merupakan selain informasi masyarakat, ini juga merupakan hasil intelijen dari tim PPNS Balai Besar POM di Makassar. Dan dari kegiatan ini berhasil diamankan produk kosmetik tanpa izin edar sebanyak 55 item
dengan jumlah 4.771 pieces dengan nilai ekonomi sekitar 728 juta. Ya, jadi sekali lagi nilai ekonominya sekitar 728 juta ya. Sangat besar ya untuk ukuran di Sulawesi Selatan, walaupun jumlahnya sedikit tapi ini memang harganya ada beberapa yang mahal seperti itu. Nah, selain menjual produk kosmetik tanpa izin edar, pemilik juga melakukan proses produksi kosmetik. Nah, ini mungkin bisa rekan-rekan media lihat. Sederhana sih alat yang digunakan, dia hanya menggunakan baskom kecil dan juga sendok pengaduk. Artinya dia meracik untuk pembeli-pembeli yang misal datang itu diracik berikan ya. Itu ada beberapa produk, contohnya MJB Lotion Luxury Touch Your Skin ya, di bagian depan itu. Kemudian ada SP Booster Original Whitening. Kemudian ada UV Dusting Super Tie dan Face Painting. Dan ini juga sudah dilakukan proses pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Makassar dan hasilnya adalah positif mengandung merkuri. Dan kita tahu bersama bahwa merkuri ini merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Ya, selain ada hidrokinon, kemudian juga asam retinat ataupun pewarna-pewarna industri seperti rodamin ataupun methyl yellow. Ya, jadi kalau hasil uji ternyata yang diproduksi oleh pemilik ini positif mengandung merkuri. Nah, sebagian produk kosmetik tanpa izin edar yang kita ditemukan rekan-rekan penyidik bersama rekan-rekan dari Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan. Ini merupakan produk kosmetik dari Thailand. Ya, bisa dilihat nanti ya rekan-rekan bahasanya dari tulisannya itu dengan klaim pemutih. Nah, sekali lagi artinya bahwa ini klaim pemutih juga perlu menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa memang masih banyak diminati oleh konsumen di Sulawesi Selatan. Beberapa contoh produknya seperti Alpha Arbutin Collagen Whitening, kemudian ada Unique Care Whitening Undim Cream, ada Unique Care Whitening Undim Cream Extra, Alpha Arbutin Collagen Body Serum, dan lain-lain. Prinsipnya hampir sebagian besar merupakan produk-produk skincare, ya, produk-produk kecantikan, produk-produk kosmetik dengan tujuannya adalah dimaksudkan untuk sebagai pemutih. Harganya ini juga bervariatif, mulai dari 35.000 sampai dengan 700.000 per pieces. Dan produk ini tadi saya sampaikan sangat laris manis di pasaran. Dalam hitungan jam ini produk sudah bisa berpindah tempat ke distributor dan terdistribusi kepada masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, saat ditemukan kosmetik ini juga tidak dipajang secara terbuka. Artinya ditemukan disimpan di bawah kasir, di laci kasir, di rak belakang bagian bawah, sehingga tidak terlihat jelas oleh konsumen. Kemudian produk kosmetik ilegal juga ditemukan di lantai 2 toko yang merupakan tempat tinggal dari pemilik, ya, merupakan tempat tinggal dari pemilik. Artinya memang pemilik mengetahui bahwa produknya ini dilarang diperjualbelikan. Makanya penyimpanannya itu adalah tidak terlihat langsung oleh konsumen. Kemudian tentunya kita tahu dan pahami bersama bahwa produk yang tidak memiliki izin edar tentunya belum ada evaluasi mutu dan keamanan, sehingga apabila digunakan ini bisa berisiko pada kesehatan. Terlebih jika masuknya produk ini juga produk dari luar, masuk tidak melalui jalur yang legal atau resmi, tentunya ini berpotensi pada kerugian pemerintah dari sektor pajak. Mungkin dari teman dari Bea Cukai nanti juga bisa memberikan tanggapan terkait produk-produk ilegal ini. Nah, saat ini telah dilakukan pemeriksaan, rekan-rekan semua, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga ahli. Nah, sementara untuk pemilik, yaitu inisialnya P, umur 32 tahun, belum dapat dilakukan pemeriksaan karena saat dilakukan penindakan tidak berada di tempat. Informasinya ini sedang melakukan pengobatan di luar negeri. Tapi kami sudah melayangkan surat panggilan, ya, tentunya apabila 2 kali tidak memberikan hadir dan tidak tanpa keterangan jelas, itu kita bisa melakukan upaya-upaya paksa. Jadi saya tentunya ini mendorong agar pemilik juga kooperatif mengikuti mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Pengadaan produk kosmetik dari Thailand dilakukan oleh pemiliknya langsung dan dikirim melalui ekspedisi. Ada juga yang sumbernya dari sales-sales kosmetik, ada juga produk yang lokal, contohnya seperti BL Cream, pewarna kuku, cat kuku, kemudian ada collagen crystal eye mask, ya. Itu ada beberapa contoh yang memang produk lokal, tapi sebagian besarnya merupakan produk dari Thailand, ya. Terlihat dari tidak ada izin edar BPOM, kemudian juga
ada dari labelnya, tidak ada bahasa Indonesianya, dan menggunakan tulisan huruf Thailand. Untuk penjualnya sendiri, ini dilakukan secara online, melalui media sosial, ya dipasarkan promosi menggunakan Instagram, ya. Kemudian pemesanannya via DM ataupun via adminnya. Dan ini rata-rata omsetnya 20-30 juta rupiah. Dan ini penjualnya seluruh Indonesia. Ini mungkin nanti kita akan melihat lagi juga berdasarkan pemeriksaan dari pemiliknya ya. Karena melihat dari jumlahnya yang cukup banyak dan dalam hitungan jam juga bisa langsung terdistribusi. Kemudian terkait dengan pelanggarannya, jadi pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, tadi sudah jelas kita uji ada kandungan merkurinya, ya, dan tentunya kalau produk dari izin edarnya memang resiko pada kesehatan. Jadi tentunya jangan sampai membeli produk yang tidak memenuhi, yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Jadi ini dikenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 435 Jungto Pasal 138 ayat 2. Ini sanksinya pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, kemudian Saudara P atau tokonya ini juga sudah pernah dilakukan pembinaan, pemeriksaan rutin. Ya, terakhir di bulan Juni 2025 dan saat itu juga ditemukan kosmetik tanpa izin edar. Tapi jumlahnya tidak banyak. Dan dilakukan pemusnahan, diberikan surat peringatan keras kepada yang bersangkutan. Nah, Saudara P ini juga pernah tersangkut perkara pidana yang sama juga terkait dengan kosmetik. Artinya apa? Artinya bahwa dia tentunya mengulangi kembali tindak pidana yang sama. Saat itu sudah inkrah juga, sudah putus ya dengan putusan pidana penjara 6 bulan, percobaan 1 tahun, dan denda 10 juta subsidiar pidana kurungan selama 1 bulan. Jadi ini sudah jelas bagaimana mens reanya dan actus reusnya ini sudah lengkap sebenarnya ya. Nah, artinya unsur kesengajaan dapat dan fakta-fakta di lapangannya juga menguatkan bahwa yang bersangkutan memang mendistribusikan atau mengedarkan sediaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sebagai informasi tambahan rekan-rekan media bahwa di tahun 2025 penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Makassar telah menangani 7 perkara. 6 perkara terkait dengan kosmetik ilegal dan 1 perkara obat ilegal. Artinya bahwa kosmetik yang mendominasi mencapai angka lebih dari 85% dari total perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar. Total barang bukti sebanyak 25.780 pieces dengan nilai ekonominya ini hampir menyentuh angka 3 miliar atau tepatnya di 2,9 miliar ya. Nah, posisi penanganan perkara saat ini ada 2 perkara SPDP, 1 perkara tahap 1, 2 perkara P21, 1 perkara sudah proses sidang, dan 1 perkara sudah putusan dari pengadilan negeri. Semoga bahwa perkara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita selesaikan dengan baik ya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Peta sebarannya ada 4 perkara di Kota Makassar, 1 perkara di Kabupaten Bantaing, 1 perkara di Kabupaten Sidrap, dan 1 perkara di Kabupaten Maros. Nah, tentunya maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang saat ini didominasi oleh klaim dengan pemutih kulit menjadi suatu fenomena karena stigma di masyarakat bahwa cantik itu identik dengan putih. Cantik itu identik dengan kulit putih. Literasi ini harus kita perbaiki bahwa apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya. Karena dengan adanya stigma seperti ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha nakal, produsen-produsen nakal, ditambahkanlah bahan-bahan berbahaya. Yang merkuri, hidrokinon, asam retinoat, yang tentunya dalam jangka panjang ini bisa berisiko pada kesehatan. Mulai dari timbul radang, bengkak, ya, kemudian bahkan bisa terjadi kanker kulit. Bakal terabsorpsi dalam tubuh kita, karena biarpun dia digunakan di bagian luar tubuh kita, ini bisa masuk ke aliran darah, ke hati, ke ginjal kita. Nah, itu bisa juga mengakibatkan kerusakan pada fungsi hati dan ginjal kita. Terlebih lagi tentunya terkadang live streaming ini menggunakan teknologi. Ya, coba kita lihat di Instagram, di TikTok itu dengan berbagai macam filter kamera. Ya, jadi bisa jadi ini kinclongnya itu bukan karena produknya, tapi karena teknologinya. Nah, itu menjadi
perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Rekan-rekan bisa juga mempublikasikan bahwa jangan mudah tergoda atau terbujuk promosi-promosi yang berlebihan. Jadi promosi ataupun iklan juga ada aturannya. Tidak boleh menyesatkan, harus objektif, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh berlebihan. Tidak ada klaim yang disetujui bahwa kosmetik itu memutihkan, tidak boleh. Ya. Tapi adalah menyamarkan noda. Ya. Karena definisinya sendiri, kosmetik adalah merupakan sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh kita, bagian epidermis, pada mukosa mulut, kemudian rambut. Ya. Ini fungsinya untuk memperbaiki penampilan, mewangikan, ya, memperbaiki bau badan, dan digunakan dalam kondisi sehat, bukan kondisi sakit. Ya, jadi sekali lagi, kosmetik ini juga bukan obat. Jadi kalau bilang bisa mengobati, memutihkan, nah itu sudah jelas itu produk-produk yang tidak disetujui oleh BPOM. Ya. Apalagi sampai disuntikkan. Nah, kalau suntik itu tidak masuk lagi kosmetik. Itu sudah masuk kategori obat dan harus dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk itu dan di sarana yang berizin. Tidak boleh sembarangan. Ya. Ini sekali lagi bahwa tentunya literasi ini yang harus kita tingkatkan kepada masyarakat. Jangan bahwa cantik itu senantiasa diidentikan dengan kulit putih, tapi bahwa cantik itu adalah tentunya kulit kita itu yang penting sehat gitu kan ya. Nah, sesuai dengan arahan dari pimpinan dari Kepala Badan POM Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar, MPiomed, MD, PhD, bahwa Badan POM akan menindak tegas pelaku pelanggaran dan tidak tebang pilih. Ya, artinya kita mengedepankan aspek pendampingan dan pembinaan, ultimum remedium, tapi tentunya perlindungan pada konsumen, perlindungan pada masyarakat itu merupakan hal yang paling penting. Jadi agar para pelaku usaha menjalankan bisnis usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan masyarakat juga sebagai konsumen akhir dihimbau agar lebih waspada memilih atau menggunakan produk kosmetik. Sekali lagi, jangan mudah terbujuk atau tergoda menggunakan produk yang dengan klaim memutihkan dalam waktu instan dan waktu cepat ya. Berbagai bahaya tentunya tadi sudah sampaikan, ada merkuri, retinoat, hidrokinon ya. Itu tentunya bahan-bahan yang dilarang karena bisa mengakibatkan resiko pada kesehatan. Dan tentunya tak lupa senantiasa kami mendorong agar konsumen menjadi konsumen yang cerdas dan bijak dengan cara apa? Dengan cara cek klik, cek kemasan, cek label, cek isi edar dan cek kedaluarsa sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Ya. Pastikan tentunya kalau cek label itu, cek kemasan dalam kondisi yang utuh, tidak rusak, tidak berubah warna, cek label, baca labelnya, cek izin edar, pastikan kalau kosmetik tentunya sudah ternotifikasi di Badan POM dan cek izin dan cek kedaluarsa, jangan menggunakan produk yang sudah kedaluarsa. Dan jangan lupa juga untuk download BPOM Mobile. Ini sangat penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, BPOM Mobile ini sangat besar manfaatnya untuk cek legalitas. Ya, tinggal scan akan muncul. Kalau tidak ada izin edar BPOM-nya, sudah. Itu tidak usah dibeli. Apapun promosi, bentuk promosi apapun itu tidak usah dibeli. Karena sekali lagi tidak ada izin BPOM-nya, itu sama aja Bapak Ibu ya mencelakakan dan merugikan diri sendiri dan tentunya keluarga. Ya. Tapi kalau ada izin edarnya, coba cek lagi pakai BPOM Mobile, bisa masukkan angka atau pakai QR code-nya. Kalau tidak muncul, kemungkinannya bahwa dia adalah produk ilegal atau yang sudah habis masa izin edarnya atau yang sudah dicabut, dibatalkan izin edarnya. Ya, jadi tentunya silakan dapat nantinya jika membutuhkan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan, itu bisa dapat langsung datang ke kantor Balai Besar POM di Makassar, di Jalan Baji Minahasa nomor 2 Makassar, atau ke Halo BPOM juga ada, Halo BPOM itu di pusat 1500533, atau ke layanan langsung pengaduan BPOM di Makassar di 085 111111533, ya. 085 satunya 5 kali 533. Ini bisa telepon, WA ataupun SMS 7 kali 24 jam. Tentunya kita akan merespon dan ataupun melalui media-media sosial kami ada di Instagram, Facebook dan juga Twitter. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin sebelum kita tanya jawab, saya akan memberikan kesempatan dulu dari para mitra, dari Polda, dari Kemsus, dari Bea Cukai, dari Dinas Kesehatan, ya, untuk dapat memberikan tanggapan. Saya persilahkan dari Kemsus Polda Sulsel, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kami sudah mendengar pemaparan dari Kepala BPOM Makassar terkait dengan peristiwa atau kejadian
masalah pengungkapan kasus yang ternyata bahan-bahannya itu mengandung bahan-bahan merkuri yang intinya berbahaya. Pada intinya apa yang telah dilakukan oleh penyidik BPOM ini, kami dari Krimsus ini menyatakan sangat mendukung dan terus akan meningkatkan kerjasama dalam hal pengungkapan kasus-kasus seperti ini ke depannya, insya Allah. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih Pak. Silakan dari Bea Cukai Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bea Cukai tentunya kami mengucapkan selamat dan sukses kepada tim Balai Besar POM Makassar, di mana pada hari ini berhasil melakukan press release terhadap pengungkapan kosmetik yang tidak sesuai standar. Istilahnya di sini kosmetiknya tanpa izin edar gitu. Jadi kami dari Bea Cukai sesuai dengan tusi kami, yaitu community protector, melindungi masyarakat. Jadi kami siap bekerja sama dan siap bersinergi dengan Badan POM dalam pengungkapan komoditi yang tidak sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Demikian Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan dari Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tentu merasa sangat bersyukur terkait dengan kegiatan ini, karena ini adalah salah satu bentuk literasi yang ingin kita bangun kepada masyarakat tentang bahayanya peredaran kosmetik yang banyak ternyata di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kami Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menginginkan agar seluruh masyarakat di Sulsel ini sehat. Nah, ternyata salah satu penyebab sakitnya ya ini tadi, tergiur dengan terpicu dengan keinginan-keinginan instan yang perlu kita tingkatkan literasi masyarakat kita untuk bisa sadar bahwa ini sebenarnya mendatangkan bahaya buat mereka. Apa itu? Beredarnya kosmetik ilegal yang bisa merusak kesehatan mereka. Dan insya Allah ke depan dengan adanya kerjasama sinergitas dengan BPOM Makassar, kami nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersifat di hulu ya. Bagaimana agar demand atau keinginan masyarakat ini bisa kita luruskan. Bisa Anda cantik, bisa Anda putih, ya, tetapi jangan sampai Anda tidak sehat. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wakili Bea Cukai Makassar yang di pelabuhan memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas penegahan yang dilakukan oleh Balai POM Besar Makassar ini yang nilainya sungguh fantastis, senilai 728.420. Dengan adanya penegahan ini mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih waspada bahwa di sekitar kita banyak sekali beredar barang-barang yang berbahaya, mungkin dari kosmetik dan obat-obatan. Dengan adanya penegahan ini berarti Balai POM Makassar hadir di tengah-tengah kita, bukan hanya di Makassar tapi di seluruh pelosok. Dia hadir untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu kami dari Bea Cukai siap menjadi sinergi Pak untuk dan bekerja sama ke depannya untuk melindungi masyarakat terhadap masuknya barang berbahaya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidendreng Rapang. Dalam hal ini selaku instansi pembina yang kebetulan menjadi permasalahan kita pada hari ini. Mendengar pointer press release hari ini, melalui kesempatan ini izinkan kami mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Sidendreng Rapang, dalam hal ini juga Pemda Sidrap,
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena kasus ini ditemukan di daerah atau wilayah kerja kami. Sekali lagi kami mohon maaf, dan mungkin melalui kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa ini menjadi cambuk buat kami selaku instansi pembina di Kabupaten Sidrap, supaya lebih gigih lagi, lebih bersemangat lagi melakukan pembinaan di daerah kami, agar kasus serupa tidak terulang atau minimal bisa kita tekan atau minimalisir. Terima kasih. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah didengar semua rekan-rekan semua ya, sepakat bahwa ini pemerintah hadir untuk memberikan rasa aman dan tentunya untuk melindungi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dari peredaran obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan, baik dari kepolisian, dari Bea Cukai, ya, dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Kejaksaan saya yakin juga akan mendukung, karena prinsipnya kita menjadi satu kesatuan dalam criminal justice system, penyidik BPOM bersama dari Krimsus Polda Sulsel dan juga di Kejaksaan, harapannya dan juga pengadilan nantinya, bahwa harapannya bahwa nanti proses ini bisa menimbulkan efek gentar dan juga rasa jera pada pelaku pelanggaran. Kan ibaratnya si pelakunya ini kan sudah dilakukan pembinaan, sudah pernah tersangkut perkara pidana juga di 2016, ternyata masih mengulang, bahkan dengan nilai temuan jauh lebih besar. Dan tentunya saya menyadari bahwa tentunya kita terbatas dari sisi SDM, ya termasuk tadi teman-teman dari Dinkes Sidrap, karena tentunya Bu ini kan SDM terbatas Bu, dan ini juga dia disembunyikan barang-barangnya, memang tidak tertampang secara jelas gitu kan. Artinya saat kita melakukan pengawasan dan tidak itu bisa memang tidak akan kelihatan barangnya. Tapi kita kan di sini penyidik Bagian Sipil Balai Besar Pom Makassar bersama dengan teman-teman dari Krimsus Polda Sulsel, ya kita ada upaya paksa di situ kan. Artinya melakukan penggeledahan, ya artinya kita menemukan bahwa ada barang-barang yang memang sengaja diletakkan di tempat-tempat yang tersembunyi, bahkan di ruang yang khusus tempat tinggalnya pemilik seperti itu. Tapi yang jelas ini merupakan komitmen nyata. Selamat datang Bu. Nah, Bu. Nah, silakan Ibu. Mungkin kamu mulai dulu Bu. Ya. Ya. Atau mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan Bu terkait dengan rilis ini. Oke. Ya, tapi secara ini Bu tadi sudah saya sampaikan dan semua memberikan tanggapan, tentunya sama-sama mendukung bahwa bagaimana negara ini hadir memberikan rasa aman dan juga melindungi masyarakat karena potensi risiko dari kosmetik ilegal ini. Seperti itu sih Bu. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Saya mohon maaf rekan-rekan, mohon maaf Bapak agak telat, kebetulan di kantor ada Kajati baru. Jadi kami tadi rapat paripurna dulu Bapak izin. Pada intinya saya selaku penuntut umum dalam hal ini Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif lainnya tetap mendukung sepenuhnya kepada BPOM untuk selalu menindak dan memberantas hal-hal yang kiranya merusak masyarakat terkait itu, baik itu obat-obatan ataupun zat-zat yang memang tidak bisa digunakan oleh masyarakat umumnya. Mungkin saya belum bisa terlalu banyak memberikan tanggapan karena saya baru datang Bapak izin. Saya sepenuhnya mendukung Bapak dan kami siap kerjasama, siap membantu apabila ada rekan-rekan dari BPOM selaku penyidik yang untuk berkoordinasi tentang hal apapun itu. Terima kasih Bapak izin. Terima kasih Ibu. Baik, rekan-rekan media silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Mas. Dari Metro ya. Baik, disampaikan nama dan asal medianya ya Bapak Ibu. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Rama dari Kompas TV. Ini kan ada penindakan yang cukup besar seperti itu. Nah, kalau boleh tahu skala dari penindakan ini, pertama kan ada ditemukan juga proses peracikan seperti itu. Nah, apakah tingkatnya dia home industry atau sudah berskala pabrik atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih.
Oke, langsung saya jawab aja ya. Terima kasih Mas Rama dari Kompas TV. Jadi memang kalau dari secara skala produksinya, karena dia memang selain menjual produk dari luar, dari Thailand, itu dia juga ada produk yang dia produksi. Sebenarnya dia ada punya maklun dia maklunnya di Jawa. Ya, tapi ternyata dia memproduksi sendiri. Artinya bisa jadi maklunnya beberapa 1000 pieces. Nah, dia bisa jadi memproduksi lebih dari itu. Dan yang diproduksi dia sendiri itu ditambahkan bahan berbahaya. Ya, jadi dia yang ada empat produk yang dia maklunkan ya, yang produknya dia yaitu ada MJB Lotion Luxury Touch Your Skin, ada SP Booster Original Whitening, kemudian UV Dusting dan Face Painting. Dan itu sudah kita uji ternyata mengandung bahan berbahaya merkuri. Kalau skalanya, ya kalau kita lihat ini juga dia bisa aja, mungkin kelihatannya ini aja, tapi kan bisa jadi ada yang lebih besar lagi. Ini yang kita temukan. Ya, artinya bahwa pemilik ini dia itu sudah memiliki pengalaman gitu kan. Karena tadi sudah pernah dihukum juga, sudah pernah diproses hukum, pembinaan juga rutin, jadi dia berupaya untuk tentunya memiliki beberapa tempat, bisa jadi ada tempat produksi yang kami belum bisa berhasil mengungkap. Nah tentunya dengan ini mungkin ada informasi dari masyarakat, kita bisa mendapatkan tempat produksinya lebih besar lagi. Ya karena memang biasanya mereka modusnya seperti itu, berpindah-pindah tempat lokasinya, ya. Kemudian tempat produksinya juga bisa berpindah-pindah. Dan barang ini kalau kita telat 2 jam gitu aja dari informasi itu, sudah pasti hilang sudah. Karena dia sangat mudah untuk berpindah tempat. Jadi seperti itu Mas Rama terkait dengan temuan itu. Jadi dia ada mendistribusikan, mengedarkan, termasuk dia juga memproduksi yang ternyata tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, dibuktikan dengan kandungan merkuri. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Ya, silakan Bu. Tes. Ya, mohon izin Pak, saya Eca Pantita Lupi dari Terkini ID. Mungkin saya ke Bea Cukai ya. Ya, tadi dari Balai Besar BPOM mengatakan bahwa barang-barang ini sudah ditemukan, terutama yang dari luar negeri ya, yang dari Thailand tadi. Nah, pertanyaan kami Pak, kok bisa lolos ya produk ini dari luar? Nah, mungkin seperti apa bentuk pengawasan ke depannya lagi supaya tidak lagi barang-barang yang dari luar ini bisa lolos, karena kan biasanya kan kalau di Bea Cukai itu sangat ketat. Nah, kira-kira kok bisa lolos Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Pertanyaan Ibu sangat bagus. Barangnya. Kalau dibilang lolos ya, ini kan barangnya didapatnya dari Sidrap Bu. Kami juga belum tahu kalau memang ini lewat apakah melalui pelabuhan tikus atau melalui, karena kasus yang seperti ini biasanya kan lewat online Bu. Kami juga nggak tahu barangnya lewat dari mana gitu. Karena kalau bilang dari pelabuhan, dari bandara, alhamdulillah sampai saat ini masih clear di kami Bu. Jadi kalau masalah yang kayak gini kami nggak ada Bu. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, yang depan dulu ya. Nanti berikutnya yang tengah Mbak Ibunya sama Mas yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Pak dari media Jelajah Koidi. Mungkin saya ke Pak Kepala BPOM Makassar. Nah ini kan melakukan sudah lama, ini melakukan bisnis serupa. Nah saya hanya ingin pertanyakan pengungkapan kasus ini Pak, apakah memang diawasi sudah lama? Kemudian apakah sudah ada korban yang mengadu? Kalau memang sudah ada ya berapa banyak korbannya merasa dirugikan? Makasih. Baik, kenapa kok baru sekarang gitu ya Pak ya? Ya tentunya tadi ini pemiliknya itu sudah punya modus gitu kan, sudah memiliki pengalaman. Karena tadi bahwa saya sampaikan 2016 sudah pernah diproses, bahkan tetap kami lakukan pengawasan rutin dan selalu ada temuan, tapi kecil-kecil, sedikit-sedikit. Ya, kalau di dalam tahapan pengawasan, pemeriksaan rutin, tim inspeksi yang turun itu memang kita terbatas ruang untuk melakukan pemeriksaannya. Ya, tapi kalau dengan penindakan dan tadi kita untuk mencari momennya itu yang susah, gitu kan. Memang kita tahu nih, ini secara track record dia itu adalah merupakan pelaku usaha dan terlibat nakal ya, yang mengedarkan sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang tidak memiliki persyaratan
mutu dan keamanan. Tapi mencari momentumnya ini yang tidak mudah. Kadang-kadang kita datang dan tidak ada barangnya. Nah, makanya kita begitu mendapat, sebenarnya kita sedang berada di wilayah lain, tapi kita mendapatkan informasi. Ini barangnya baru datang gitu kan, segera kita bergerak. Karena kalau tadi 2-3 jam aja udah lewat ya, berpindah tempat, sangat cepat sekali. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa ini kita sudah melakukan kegiatan intelijennya juga, informasi masyarakat kita dapat gitu kan. Tapi mencari momentum untuk menemukan bahwa produknya itu sedang datang ini yang sulit. Karena ya tadi sudah punya pengalaman gitu kan. Tapi kita tentunya tidak boleh kalah dengan para pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana arahan dari pimpinan dari Pak Profesor Dr. Taruna Ikrar, ya Bapak Taruna Ikrar, beliau menyampaikan kita sebagai otoritas, sebagai pemerintah tidak boleh kalah dengan kejahatan. Tentunya tidak bisa BPOM sendiri. Ya, kita berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan kepolisian, dengan bea cukai, dinas kesehatan, kejaksaan nanti di penuntutan agar bagaimana pelaku-pelaku pelanggaran ini menjadi jera, ya menjadi memiliki efek gentar sehingga tentunya tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sama. Kalau ini kan ibaratnya dia mengulangi lagi dan bahkan temuannya lebih gede dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan. Oh ya, korban ya. Tentunya kita kalau pemerintah jangan menunggu korban, ya. Kalau korban itu kan memang di pelindungan konsumen, tapi kita menggunakan undang-undang kesehatan. Tentunya karena satu keselamatan dari satu warga itu sangat penting di atas segala-galanya. Jadi tidak boleh kita menunggu korban. Kita pemerintah harus tentunya proaktif mencegah jatuhnya korban. Kalau sudah ada korban artinya kan pemerintah tentunya ada kurang efektif dalam melindungi masyarakat. Jadi kita berupaya bagaimana mencegah dahulu, ya tadi melalui supply and demand-nya diputus, salah satunya agar jangan sampai timbul korban. Kalau korban secara kita lihat memang sudah ada, tapi memang yang melaporkan, nah bisa jadi belum ada, karena mungkin memandangnya sebagai suatu hal yang biasa. Kita lihat coba itu, yang mulai kulitnya warnanya kemerahan, kemudian hitam-hitam gitu, nah itu sudah dampak dari penggunaan merkuri, hidrokinon. Nah ini yang harus, makanya tadi saya sampaikan, literasinya harus kita luruskan, misalnya ini untuk masyarakat di Sulsel khususnya ya, bahwa cantik itu tidak harus putih. Yang penting adalah sehat, karena kalau saat cantik itu selalu identik putih, apalagi ditawarkan dengan klaim-klaim yang instan, ya 3 hari langsung putih, ditambah lagi perbandingan itu kan, sebelum pakai, setelah pakai, banyak sekali itu kan. Ini yang menjadi mindset masyarakat kita itu ingin membelinya. Nah itu yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Ya, jadi ini yang sama-sama mari kita luruskan bahwa cantik itu tidak harus putih. Apapun warna kulitnya, yang penting adalah sehat. Dan pastikan tentunya sudah punya izin BPOM. Terima kasih. Silakan. Ibu ya, tadi sini dulu tadi, sama tadi. Nanti habis itu Mas, ya, Mbaknya. Ini Mbaknya, terus Mas belakang sama di tengah. Izin Bapak, saya Poppy dari suara.com. Saya tertarik dengan sosok P ini Pak. P ini wanita atau pria ya? Kemudian profesinya apa Pak? Profesinya apa? Kemudian dia kan pernah dipidana sebelumnya. Itu tahun berapa Pak? Kemudian apakah dia juga menjual produk yang sama seperti ini? Mungkin juga ke Polda. Ini kan selama kemarin yang menangani ini kan baru PPNS BPOM-nya. Apakah akan polisi akan melakukan penyelidikan dan menjemput paksa pelaku yang sudah ke luar negeri atau gimana Pak? Makasih. Ya, saya lupa ya jenis kelaminnya. Perempuan tadi. Jadi P 32 tahun perempuan ya. Ya, dia seorang influencer kalau kita lihat ya. Jadi cukup aktif di influencer, tentunya wirausaha, punya usaha tadi kan. Punya toko kosmetik ya. Jadi dia punya toko, 2 toko kosmetik ya. Dan tentunya dia seorang wirausaha, seorang perempuan. Dan tadi tentunya kita kalau upaya-upaya paksa lebih lanjut lagi penjemputan kita akan selalu berkoordinasi dengan Korwas PPNS karena Korwas PPNS merupakan koordinator kami, jadi upaya-upaya paksa lebih lanjut seperti tangkap tahan, kami akan minta bantuan kepada teman-teman di Korwas di Polda Sulsel. Ya kalau memang dia tidak kooperatif dan tidak ada kita dugaan dia menghilangkan barang bukti, mengulangi pidananya, ya, itu atau mengulangi perbuatannya itu bisa kita lakukan upaya-upaya paksa. Cuma ini memang dia masih berobat ya di luar negeri saat itu. Karena saat kita datang juga tidak ada. Tapi apabila 2 kali kita panggil tidak ada penjelasan yang yang jelas, itu kita bisa melakukan upaya paksa dan tentunya kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di Korwas, di Krimsus, Polda Sulsel untuk upaya paksanya. Terima kasih.
Karena ini ancamannya itu sudah saya bilang belum ya, ancamannya ini 12 tahun 5 miliar ya. Di 435 Jungto 138 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan 17 nomor tahun 2023. Ya. Jadi bisa dilakukan upaya penahanan karena ancamannya di atas 5 tahun. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari Tirto. Yang saya mau tanyakan ini, kan ada tangkapan tahun ini kurang lebih hampir 3 miliar Pak ya. Nah itu tadi yang saya lihat, yang saya perhatikan hanya di beberapa daerah ya, seperti Bantaeng, Sidrap. Nah daerah-daerah lain itu bagaimana? Apakah menjadi perhatian juga, dan terkait literasi bahwa cantik itu harus putih, mereka seringkali menggunakan influencer-influencer yang terkenal lah, misalnya di sosmed dan sebagainya. Itu apakah influencernya bisa ditindak juga? Misalnya kena pasal 55 atau apa? Ya, sebagai endorsernya. Ya, brand ambassador atau dan sebagainya ya. Baik, terima kasih. Ya, makasih Mas. Tadi memang terkait dengan temuannya itu nilainya ya, jadi hampir 3 miliar, 2 miliar 952 juta 690 ribu. Itu nilai temuannya total selama kegiatan operasi penindakan ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar 25.780 pieces ya. Dan apakah wilayah lain juga tidak ditemukan, karena kan memang ada ditemukan juga, jumlah memang nilainya tidak terlalu besar. Tentunya kita kan saat melakukan proses hukum, proses perjustisia juga melalui pemenuhan unsur-unsur pasal. Ya, apakah 2 alat bukti sudah tercukupi, ya, berapa nilainya, berapa besarnya. Nah itu kita adalah mekanisme gelar. Jadi tidak serta-merta kita ketemu jumlah sedikit kita proses, tidak seperti itu. Ada mekanisme di sana. Kami bersama dengan Koras PPNS di Krimsus Polda Sulsel kita melakukan gelar perkara terkait dengan pemenuhan unsur-unsur pasalnya. Jika sudah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup, nah itu bisa kita lanjut ya. Tapi tadi sebenarnya kita ultimum remedium. Apabila memang upaya-upaya pembinaan, kemudian sanksi administratif, pemusnahan, pencabutan izin itu tidak diindahkan, kita akan lakukan proses pro justisia. Tentunya yang utamanya karena kita ingin melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Jadi di wilayah lain juga ada juga, hanya saja temuannya memang tidak terlalu besar. Biasanya memang temuan-temuan perkara ini di wilayah tersebut karena memang yang tingkat ekonominya tinggi gitu kan. Pertumbuhan ekonomi tinggi, permintaan masyarakat juga padat, sehingga di wilayah tersebutlah yang potensi-potensi kerawanan kasusnya terjadi. Nah, bagaimana dengan influencer-influencer yang memasarkan? Nah, ini tentunya saya juga ingin memberikan masukan juga pada para influencer, tentu harus mempelajari betul gitu kan produk-produk yang di endorse ke dia. Pastikan bahwa produknya pertama harus punya izin edar. Kalau udah punya izin edar tadi pasal 55 bisa terus serta ya, Pak ya. Artinya bisa dikenakan. Kalau dia mempromosikan produk yang belum memiliki izin edar Badan POM atau yang produknya sudah dibatalkan izin edarnya, karena juga yang dibatalkan izin edarnya seperti itu ya, karena terbukti mengandung bahan berbahaya. Termasuk promosinya juga harus yang sesuai ketentuan. Nggak boleh promosinya kok kemudian berlebihan, superlatif, bahkan cenderung menyesatkan gitu kan. Tadi menggunakan teknologi atau bahkan mungkin dia sebenarnya menggunakan produk lain yang sudah terdaftar gitu kan. Dia promosikan karena mendapatkan imbalan, produknya belum terdaftar malah. Nah, itu bisa kena juga, bisa dimungkinkan. Tergantung kepada tentunya nanti fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta pemeriksaannya seperti apa. Artinya bahwa kita, di mana saya ini juga mendorong juga bahwa semua pelaku industri di bidang kosmetik, mulai dari produsen, distributor, reseller, termasuk yang mempromosikan, harus tunduk dan patuh pada regulasi yang ada. Ya tentunya agar apa? Agar tentunya masyarakat terlindungi. Ya jangan sampai kita mempromosikan produk yang berisiko pada kesehatan, yang tidak ada izin BPOM-nya, yang ternyata mengandung bahan berbahaya, sehingga menjadi korban adalah masyarakat ataupun konsumen. Seperti itu. Terima kasih. Tadi lanjut. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari liputan6.com. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait P ini, saya butuh penjelasan lebih detail lagi karena dari pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa si P ini sudah dimintai keterangan tapi belum ditangkap. Nah, saya mungkin butuh kronologi detailnya sudah sampai tahap mana, kemudian
dia tiba-tiba pergi dalam tanda kutip melarikan diri ke luar negeri untuk berobat. Kemudian yang kedua, dari pemaparan tadi juga dijelaskan pengungkapan luar biasa dari Balai Besar POM Makassar. Nah itu jika dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa datanya, kemudian jika dibandingkan dengan laporan yang masuk, berapa persentase pengungkapan yang berhasil dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya luruskan Mas, jadi memang saat kita operasi penindakan itu pemiliknya tidak ada. Ya maksudnya tidak berada di tempat. Akhirnya kita belum melakukan pemeriksaan, tapi makanya kita melakukan pemanggilan. Jadi saat operasi penindakan, ya karena tadi kita tidak mau kehilangan momentum, karena begitu momentum tersebut hilang, kita misalnya besoknya aja barang itu sudah tidak ada, sudah habis. Dan makanya kita malam-malam pun langsung, tapi tentunya dengan sprint yang lengkap ya kita dengan administrasi penindakan yang lengkap didampingi dari Korwas PPNS, kita turun ke lapangan melakukan kegiatan operasi dan memang saat itu pemilik tidak ada. Sedang disampaikan bahwa sedang berobat ke luar negeri, tapi kami sudah melayangkan surat panggilan. Harapannya tentunya yang bersangkutan ini kooperatif untuk dapat hadir, karena kalau enggak ya bisa dilakukan upaya paksa dan tentunya ini akan memperberat juga pertimbangan juga nanti di kejaksaan dan saat proses persidangan nantinya ya. Dan termasuk nanti kita akan juga terkait dengan cekal tangkal juga dengan imigrasi, nanti kami akan berkoordinasi juga seperti itu. Dan tadi yang kedua apa tadi? Oh data-data. Nah data-data mungkin 10 perkara. Mungkin bisa dijelaskan Bu Sriani atau ini dibantu tim teknis saya. Silakan Bu. Mohon izin menyampaikan kalau tahun ini kami masih 7 perkara. 7 perkara. Tahun lalu ke 10 perkara sih, jadi memang lebih banyak Pak. Temuannya nilai temuannya? 3,96 miliar. Ya, artinya karena 10 perkara, tapi dominasinya sama juga kosmetik juga ya. Nah, trennya sama. Saat ini trennya 85% yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil dari Balai Besar POM di Makassar adalah kosmetik. Tahun sebelumnya 10 perkara itu juga didominasi kosmetik. Artinya bahwa kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan ini salah satu menjadi kewaspadaan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun secara nasional ini juga sama. Jadi potret secara nasional ini juga sama sebagaimana di Sulawesi Selatan. Artinya secara nasional pun kosmetik menjadi produk yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya, ya, yang paling banyak terdaftar di Badan POM, tapi paling banyak juga dilaporkan. Bahkan 2024 itu kalau tidak salah perputaran kosmetik itu mencapai 200 triliun itu perputarannya, sangat besar sekali. Tapi tentunya bagus apabila memang patuh pada regulasi, karena tentunya ini kan kita mendukung iklim investasi juga. Ini menggerakkan ekonomi, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan. Jadi kami pasti akan mendukung Badan POM sebagaimana arahan dari pimpinan kami dari Profesor Dr. Taruna Ikrar. Beliau selalu menyampaikan bahwa Badan POM harus hadir, ya, satu sisi untuk perlindungan, tapi satu sisi juga harus bisa memberikan dukungan untuk daya saing dari pelaku usaha agar mereka patuh pada regulasi yang ada. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, kami cukupkan di sini dulu untuk tanya jawab karena masih ada 2 lagi ya Pak ya, 3 lagi kegiatan ya. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar, lalu Bapak AKP Ibrahim, Bapak Andi Odang, Ibu Kasmawati, Bapak Dr. Eko Nugroho, Ibu Bedo dan juga Ibu Herawati ya atas keterangannya pada press release siang hari ini. Nah, kita lanjutkan lagi rekan-rekan media dengan peninjauan display hasil kegiatan operasi penindakan dan dilanjutkan nanti dengan foto bersama dengan memegang barang bukti nanti ya. Ya, disilakan. Tulisannya jelek. Terbaca.
Ya. 1, 2, 3. Ya. Iya, baik. Sekali lagi. Iya. Ya, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Besar POM di Makassar dan juga para stakeholder yang hadir di siaran pers hari ini terkait temuan hasil operasi penindakan Balai Besar POM di Makassar. Baik, terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan media dan selanjutnya akan dilakukan doorstop. Ya, doorstop yang ada di luar. Iya. Iya, wawancara nanti. Iya. Iya, Bapak Yosep Tabe. Sehat. Pak Yosep silakan untuk doorstop di luar Pak nanti. Dari mana? Hah? Penanya belum. Oh iya, iya. Baik, rekan-rekan media kalau ingin lebih mewawancara Bapak Kepala Balai bisa menuju di luar dari Bapak. Doorstop Pak. Silakan. Tes. Masih pada jalan. Silakan Pak, mari.
Iya ya. Oh. Silakan Bu. Dari Dinkes? Dari Dinas Kesehatan Bu, silakan. Ini langsung pertanyaan atau kayak statement tadi lagi? Hah? Langsung statement ya? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi kegiatan pada hari ini tentunya merupakan bagian komitmen dan juga tindak lanjut dari arahan pimpinan kami, dari Bapak Kepala Badan POM Republik Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar, MBiomed, MD, PhD, bahwa Badan POM harus senantiasa hadir, memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Dan pada hari ini merupakan satu wujud komitmen kami untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait kegiatan pengungkapan, dan tadi juga sudah disampaikan juga dari berbagai pihak, dari kepolisian, dari Bea Cukai, dari Kejaksaan, dari Dinas Kesehatan, semuanya adalah sepakat bagaimana kita harus hadir, negara harus hadir memberikan perlindungan pada masyarakat, utamanya pada hari ini terkait dengan kosmetik ilegal, ya, di mana kita pada tanggal 16 Oktober tim penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Makassar bersama dengan Ditkrimsus Polda Sulsel ini kita melakukan pengungkapan, ya, jam 8 malam mulai kegiatannya. Itu kita di satu toko di Kabupaten Sidrap, ya, ditemukan kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item. Sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Ya, di tingkat produsen, di tingkat distribusi, dan juga kita berbagai upaya kita lakukan pemberdayaan masyarakat agar tidak membeli produk-produk kosmetik yang tidak ada BPOM-nya, ya, yang ternyata ditambahkan bahan-bahan yang dilarang yang bisa berisiko pada kesehatan. Dan juga selain ditemukan produk dia itu mendatangkan dari luar, dari Thailand, dia juga kita indikasikan melakukan proses produksi. Ya, jadi kita indikasikan melakukan proses produksi itu berdasarkan temuan beberapa alat racik sederhana, ada sendok dan juga baskom yang digunakan untuk meracik produk-produk yang mengandung bahan berbahaya. Dan ancamannya tentunya ini tidak main-main. Ancamannya kita menggunakan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, pasal 435, jungtonya pasal 138 ayat 2. Ini barang siapa memproduksi dan atau mengedarkan sekian farmasi dalam ini kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, itu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Seperti itu. Terima kasih. Pelakunya saat ini karena saat pengungkapan, saat penindakan itu pelakunya sedang tidak berada di tempat, informasinya sedang keluar negeri, ya, melakukan pengobatan. Tapi tentunya kita sudah melayangkan pemanggilan, ya. Kalau yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan jelas 2 kali, itu kita bisa melakukan upaya paksa bersama-sama dengan Krimsus Polda Sulsel, kita bisa melakukan upaya tangkap tahan pada yang bersangkutan. Ini kan dia masih berobat, tapi kami sudah melakukan panggilan. Ya, pemanggilan, tentunya minggu ini kita akan panggil lagi. Apabila yang bersangkutan tidak bisa memenuhi, tidak hadir juga, ya kita bisa melakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pelakunya tahun 2016 pernah tersangkut perkara kosmetik 2016. Memang saat itu tidak di putusannya adalah percobaan. Ya, percobaan artinya apabila dia tidak melakukan pelanggaran pada tahun yang sama, dia tidak perlu menjalani hukumannya. Ya, tahun sebelumnya 2016 itu dia percobaan. Tapi kami pun juga sudah melakukan kegiatan pemeriksaan rutin juga kepada tokonya yang bersangkutan. Dan saat itu memang ditemukan produk ilegal tapi tidak banyak. Nah, ternyata bahwa ini kan sudah nampak mens rea dari yang bersangkutan, aktus reusnya ada, mens rea-nya ada, sehingga cukup untuk dapat kita tindak lanjut secara pro justisia. Kalau ciri-ciri produk ilegal paling gampang adalah tidak ada izin edar Badan POM-nya. Ya, tidak ada izin edar Badan POM-nya. Tapi kalau ada harus kita pastikan lagi terkait dengan legalitasnya. Karena banyak sekali juga dipalsukan, bisa jadikan dipalsukan. Makanya tadi saya sampaikan untuk senantiasa manfaatkan BPOM Mobile. BPOM Mobile itu sangat manfaat sekali, ya, bisa untuk cek legalitas,
termasuk ada beberapa produk dibatalkan izin edarnya. Kenapa dibatalkan? Karena berdasarkan hasil pengawasan post market dari UPT Badan POM di seluruh Indonesia, itu ditemukan dia ada kandungan bahan berbahaya. Bisa jadi dia awalnya bagus, tidak ada kandungan bahan berbahaya, tapi berdasarkan pengawasan post market, kita sampling, kita beli, kita uji, ternyata positif. Nah tentunya kita harus melindungi masyarakat. Jadi ada tanggung jawab juga, komitmen penuh dari pelaku usaha, bukan hanya tugas pemerintah saja tanggung jawab itu, tapi juga ada tanggung jawab di pelaku usaha. Karena kita pemerintah tidak bisa 7x24 jam memantau industrinya. Jadi kalau industrinya nakal, tidak jujur, nah dia bisa saja menambahkan bahan berbahaya, tapi tentunya harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan dihadapi seperti itu. Oh ya, makasih. Jadi kita juga ada namanya cyber patrol. Ya, jadi tim PPNS Balai Besar POM di Makassar itu kami rutin melakukan cyber patrol untuk mengantisipasi deteksi dini adanya peredaran penjualan produk secara online. Ya, tapi di wilayah kerja kami, di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Kami setiap bulannya itu berkisar antara 50 link yang kita ajukan ke pusat untuk dilakukan take down. Jadi mekanismenya kita menginventarisir, mengidentifikasi adanya link-link yang diduga menjual produk yang tidak ada izin edarnya atau tidak memenuhi persyaratan, entah itu obat, kosmetik, obat bahan alam, suplemen, itu kita lapor ke pusat. Ya, nanti pusat akan ke Komdiji untuk dilakukan take down. Tapi yang memang kita nantinya ada juga beberapa yang kita dalami. Kita profiling untuk kita tindak lanjuti di mana posisinya dan tentunya untuk memberikan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terima kasih. Dari yang lainnya? Oh silakan. Silakan Bea Cukai. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Saya Pak Kajati yang baru. Bapak Kajati ya. Oh, baru ya. Oh, saya juga belum sempat audiensi minta calon. Siap, nanti minta tolong itu ya. Nanti ada yang saya bareng ucapin ya. Pak Heri Huru, sama iya. Beliau cuman sekarang ya, beliau. Kemarin kan masih di Kejagung ya? Kemudian satu lagi Pak Merah Triade, sekarang di Jogja ya? Oh iya Pak. Iya, bareng apa namanya di Kapten 2. Kalau yang kemarin waktu di NTB, itu juga kawan saya di waktu di Batam, Pak Dedi. Dia sekarang di Riau, Pak Kajati. Iya. Saya di Riau sebelum ke NTB, saya di Riau. Syukuran. Tempatnya dulu. Ketemu di NTB. Tapi saya Kepri bareng. Dia waktu itu kerja di Batam.